Halo semua, jumpa lagi dengan saya Herman Safendi Prabowo di channel YouTube Bonormatic. Kita masih bahas tentang Lebaran ya. Kali ini saya membahas tentang tips mudik aman menggunakan mobil Matic CVT ya. Kenapa fokus saya pada CVT ya, nanti untuk AT kita bisa bahas di lain kesempatan. Tapi untuk video kali ini saya ingin bahas tentang tips mobil Matic aman, tips mudik aman untuk mobil Matic CVT. Kenapa ada penekanan CVT ya, karena mobil Matic CVT memang ya nyaman, enak ya, smooth ya. Kalau kita buat jalan itu ya bisa tidur lah di perjalanan gitu ya. Tapi selain kenyamanan yang diberikan itu, juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua gitu ya, supaya tidak terlena dengan segala kenyamanan itu. Nah, yang pertama yang mesti kita lakukan adalah memastikan bahwa ya mobil Matic CVT itu sehat dalam arti ketika kita proses scan nggak ada gangguan macam-macam dengan transmisi Maticnya atau yang berhubungan dengan transmisi Maticnya. Dalam proses ketika kita test drive itu kan nyaman, enak, nggak ada gangguan apapun ya. Terus usahakan konsumsi bahan bakar pakai yang ya sesuai spek, misalnya Pertamax ya harus Pertamax. Kenapa? Supaya tidak terjadi panas yang berlebihan, karena panas yang berlebihan pada mesin akan berdampak juga pada transmisi Matic ya, karena transmisi Matic dengan mesin satu ikatan gitu ya. Nah, berikutnya juga yang mesti dipertimbangkan adalah ya tentu flashing ya, atau ganti oli Matic CVT itu jangan sampai nunggu kotor, jangan sampai nunggu muncul masalah dulu baru diganti, jangan. Lebih baik sebelumnya ganti preventif, itu jauh lebih baik daripada kita memperbaiki tentunya ya. Nah, berikutnya yang juga harus diperhatikan adalah pada saat kita berkendara ya. Jadi kalau kita bawa mobil Matic CVT, kita berkendara ya, kita berkendara dengan smooth aja lah. Jangan kita memaksakan diri bawa mobil Matic CVT seperti kita bawa mobil manual. Jadi kita mau agresif banget gitu ya, jangan gitu. Memang nggak bisa agresif gitu. Jadi kalau orang bilang mobil Matic CVT itu lemot gitu ya, nggak akselerasinya kurang ya, memang iya gitu. Karena memang dia didesain untuk itu. Kalau kita maksain dia untuk berakselerasi seperti halnya mobil manual ya memang nggak dapet gitu, karena memang gennya dia tidak seperti itu gitu. Jadi ya ikutin aja iramanya, ngalir aja gitu. Kalau kita perlu agak kenceng ya tekan pelan-pelan gitu, jangan langsung dibejek gitu ya, karena kalau langsung ditekan kerja beltnya keras dan bisa mempengaruhi daya tahan transmisi Matic itu. Jadi terus berikutnya juga muatan ya, jangan terlalu berlebihan, sesuai kapasitas saja gitu. Jangan semua di bawah gitu ya, sampai ditumpuk sampai di atas mobil ya, terus bawaannya banyak banget kayak semua mau diangkut gitu ya, janganlah. Secukupnya aja, kita pulang berapa hari ya secukupnya aja gitu. Kenapa? Karena beban yang berlebihan pada mobil itu akan ditanggung juga oleh transmisi Matic itu. Jadi beban transmisi Maticnya juga jadi berat juga, sehingga akan memperpendek usia transmisi Matic itu. Terus berikutnya juga pada saat dalam perjalanan jangan juga kita terlalu maksain gitu. Gua bisa ngendarain 10 jam, gue sikat 10 jam, janganlah gitu ya. Lebih baik pada jarak-jarak tertentu, misalnya 4 jam, interval 3 jam misalnya, istirahat aja gitu. Gak usah maksain diri gitu. Karena kalau maksain diri resikonya gede. Selain transmisi Matic juga akan bekerja terlalu keras juga gitu. Transmisi Matic kan juga seperti kita butuh istirahat juga gitu. Sehingga jangan terlalu memaksakan. Terus kalau ketemu misalnya di daerah tanjakan yang ya mungkin tidak terlalu ekstrim lah ya, kalau kita udah nanjak kok jauh banget gitu ya, perlu istirahat juga gitu. Supaya apa? Supaya tidak terlalu panas, karena transmisi Matic yang terlalu panas akan berdampak pada daya tahan transmisi Matic itu sendiri. Selanjutnya hindari melewati tanjakan yang nanjak terjal ya. Terjal dalam arti dari begini terus tiba-tiba ngek gitu ya, ini tiba-tiba naik terjal. Kenapa? Karena beban transmisi Matic juga berat, apalagi muatannya berat, beban berat, muatan berat, nanjak terjal, waduh
terjebol tuh transmisi matic. Kalau masih memungkinkan lewat jalan yang melambung, ya lakukan saja. Paling selisih setengah jam, nggak ada masalah lah. Daripada kita maksain diri di jalanan yang naik dan turun terjal, tapi kita memaksa transmisi matic bekerja ekstra keras ya, transmisi matic CVT, sehingga nanti bisa aja timbul masalah. Sering kok kita temuin pada saat orang jalan luar kota baik-baik aja itu mobil gitu kan, sampai di tujuan itu juga oke-oke aja. Nanti begitu sampai pulang, sampai rumah, timbul masalah. Itu bisa terjadi. Kenapa? Ya karena dia bekerja ekstra keras, suhunya tinggi banget, panas, tapi kita nggak mau toleransi, kita hajar terus dia, ya masalah transmisi maticnya gitu ya. Terus ya tentu oli ya, tadi oli sudah saya sebutkan, harus dijagalah selalu dalam kondisi yang terbaik oli itu, jangan sampai terlambat gitu. Terus berikutnya juga mesin gitu, mesin juga harus dijaga benar yang baik, karena mesin yang tidak baik juga berpotensi juga akan memicu gangguan pada transmisi matic gitu ya, karena supply sinyal dari sensor yang kemudian di-sharing ke transmisi matic tidak sesuai dengan spesifikasi yang diterima gitu. Jadi yang ditentukan, sehingga saran saya ya mesin harus sehat lah. Kalau mesin nggak sehat, kita bawa mobil dengan kondisi mesin tidak sehat, ya capek juga gitu, nanti timbul masalah lagi di jalan gitu. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan tips aman mudik dengan mobil matic CVT. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, share ke sebanyak-banyaknya ke teman-teman, supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan transmisi matic. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan, dan sampai jumpa.